semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan berbagi pengalaman investasi di pasar modal. Ada 3 instrumen investasi yang kami pilih, saham, obligasi, dan reksadana. Kami akan membahas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari setiap instrumen. Jadi jangan lewatkan ya. Buat yang baru belajar investasi, ini bisa jadi referensi karena kami juga membandingkan hasil dari masing-masing instrumen. Langsung aja kita mulai. Pertama, saya memilih saham karena saya sangat tertarik dengan potensi keuntungan yang besar. Rencananya saya akan fokus pada saham blue chip di sektor teknologi. Saya juga mengatur anggaran investasi sebesar 2 juta per bulan. Saya memilih obligasi karena tujuan saya adalah mendapatkan pendapatan tetap dengan risiko rendah. Untuk perencanaan, saya mempelajari beberapa jenis obligasi seperti obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Akhirnya, saya memilih obligasi pemerintah karena lebih aman dan dijamin oleh negara. Selain itu, saya juga menyesuaikan pilihan dengan profil risiko saya karena saya ingin menjaga nilai pokok investasi dan mendapatkan pendapatan stabil. Selain itu juga obligasi terasa pas untuk saya. Saya menetapkan anggaran investasi sebesar 3 juta untuk membeli obligasi retail seri SBR dengan tenor 3 tahun. Alasan lain saya memilih obligasi pemerintah adalah karena kupon yang ditawarkan bersifat floating with floor. Artinya, meskipun suku bunga BI turun, kupon saya nggak akan lebih rendah dari batas minimal. Jadi, pendapatan tetap terjamin stabil bahkan dalam kondisi pasar yang bergejolak. Saya memilih reksadana karena dikelola oleh manajer investasi, jadi cocok untuk saya yang nggak punya banyak waktu memantau pasar. Saya menetapkan anggaran investasi otomatis 1 juta rupiah per bulan ke reksadana campuran. Investasi saham itu lebih rumit kan? Bukannya harus belajar lebih banyak dulu? Betul, makanya saya mulai dengan saham blue chip yang lebih stabil biar gak terlalu beresiko. Nah, setelah buka rekening efek, saya langsung beli saham dari 2 perusahaan teknologi besar. Harga sahamnya tuh sempat turun, tapi saya anggap itu kesempatan untuk beli lagi di harga yang lebih rendah. Proses pembelian obligasi ternyata sangat mudah. Saya hanya perlu mendaftar di aplikasi investasi resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Setelah verifikasi data, saya bisa langsung membeli obligasi retail seri SBR melalui fitur khusus di aplikasi tersebut. Saya memilih obligasi dengan tenor 3 tahun dan kupon sebesar 7% per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Pembayarannya otomatis masuk ke rekening, jadi saya nggak perlu repot-repot mengecek manual. Ini salah satu keuntungan obligasi, pendapatan pasif yang benar-benar konsisten. Saya memanfaatkan fitur auto invest di aplikasi, jadi nggak perlu repot tiap bulan. Saya juga memilih reksadana yang punya histori return konsisten sekitar 10% per tahun. Kalau kupon obligasi itu tetap ya, berarti jadi aman banget dong. Betul, obligasi itu stabil banget, tapi yang nggak setinggi saham kalau dibandingkan. Kalau reksadana sih nggak terlalu pusing karena ada manajer investasi yang kelola. Cuma tetap ada biaya pengelolaannya loh. Nah, setelah 6 bulan, nilai saham saya tuh naik sekitar 15%. Tapi fluktuasi harga cukup bikin deg-degan. Saya juga harus sering baca berita supaya nggak ketinggalan informasi. Setelah 6 bulan, pengalaman saya dengan obligasi cukup memuaskan. Kupon sebesar 7% per tahun memberikan saya pendapatan bulanan yang stabil. Nilai pokok investasi juga tetap aman karena obligasi pemerintah dijamin oleh negara. Ini cocok banget untuk kalian yang ingin hasil stabil tanpa khawatir nilai investasi turun drastis seperti di saham. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah risiko inflasi. Kalau inflasi naik terlalu tinggi, kupon obligasi mungkin jadi kurang menarik karena daya belinya berkurang. Selain itu, obligasi dengan tenor panjang juga bisa terpengaruh oleh perubahan suku bunga. Misalnya, kalau suku bunga BI naik, harga obligasi di pasar sekunder bisa turun. Tapi karena saya memegang obligasi hingga jatuh tempo, risiko ini nggak terlalu berpengaruh. Return dari reksadana saya sekitar 8% dalam 6 bulan. Lumayan stabil, tapi memang ada saat-saat nilainya turun karena pasar sedang lesu. 15% itu lumayan tinggi ya. Tapi risikonya nggak main-main, apa nggak khawatir? Awalnya iya, tapi setelah belajar lebih dalam, saya jadi lebih tenang karena ini investasi yang sifatnya jangka panjang. Kalau obligasi cocok buat yang ingin stabil, tapi gimana kalau butuh dana sebelum jatuh tempo? Nah itu dia tantangannya. Kalau butuh dana cepat, saya harus jual di pasar sekunder yang kadang harganya kurang bagus. Nah, kesimpulannya saham itu cocok buat yang punya toleransi risiko tinggi dan siap belajar.
Obligasi bener-bener cocok buat yang cari keamanan ya. Tapi pasti ada yang masih bertanya-tanya, return-nya nggak bisa buat ngalahin inflasi dong. Bener banget, makanya saya tetap menyarankan diversifikasi. Obligasi saya gunakan untuk pendapatan stabil, sementara instrumen lainnya seperti saham atau reksadana bisa untuk mengejar pertumbuhan. Terus, obligasi lebih ke arah menjaga nilai uang ya. Berarti ini penting kalau kita punya tempat keuangan yang pasti, kayak dana pendidikan atau pensiun. Exactly. Dengan pendapatan tetap dan risiko rendah, obligasi sangat ideal buat tujuan itu. Sedangkan reksadana pas buat pemula yang ingin hasil moderat tanpa terlalu banyak waktu untuk belajar. Jadi, pilih instrumen yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!